Oke pioners, balik lagi sama Mang Adun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menunggu informasi penpok yang lainnya, ini ada sedikit artikel dari Pak Dimas Nawawi ya. Jadi di sini kita diajak untuk tahu ya soal kekayaan global atau berdasarkan laporan Bank Dunia. Itu ya, kita langsung baca saja. Dunia ini sangat miskin ya, berdasarkan laporan Bank Dunia pada tahun 2023, jumlah total kekayaan global termasuk semua aset adalah sekitar 1.500 triliun ya. Jika 1 pai sama dengan 314.159 dolar, maka jumlahnya sekitar 4,8 miliar pai. Dengan jumlah kekayaan global yang demikian besar, Bank Dunia melaporkan bahwa populasi dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah sekitar 47% atau 3,6 miliar orang dari total populasi dunia yang lebih dari 8 miliar orang. Itu belum termasuk orang dengan pendapatan standar sekitar 38%. Ini berarti bahwa hanya sekitar 15% dari populasi dunia yang benar-benar sejahtera. Oke. Nah, bagi pioner yang stay di channel Mang Adun ya, pasti ingat dong waktu itu pernah kita bahas di video ya, Taekyung kalau nggak salah itu 20% ya, itu didesain seperti itu gitu, orang kaya yang benar-benar kaya ya. Dan di sini setelah kita rinci lebih dalam lagi, kata Pak Dimas ternyata bahkan cuma 15%, sisanya ya orang yang hanya menengah gitu. Terus yang parahnya lagi itu, yang lebih besarnya itu yang bisa dikatakan garis kemiskinannya ya. Oke, jadi agar penduduk dunia terbebas dari kemiskinan, kekayaan global saat ini harus 10 kali lebih besar. Perhitungan berdasarkan data kemiskinan terlampir ya, yang di atas itu. Dengan kata lain, setiap orang dapat memperoleh penghidupan yang layak, dapat memperoleh pekerjaan dengan gaji yang layak, dan dapat membayar atau melunasi hutang-hutang yang menjadi beban. Aduh, agak gimana gitu ngedengar hutang-hutang itu ya. Ya, tapi memang real gitu. Kita hidup di dunia itu bahkan kalau nggak punya hutang tuh nggak semangat ya, kerja aja malas-malasan mungkin. Ya itulah ya, jangankan perorangan gitu, bahkan negara saja itu punya hutang gitu. Dan bahkan dikabarkan oleh salah seorang pakar ya, pakar mata uang, bukan mata uang digital, bahkan itu setiap bayi yang baru lahir itu sudah dapat atau punya hutang 8 juta. Bayi baru lahir loh. Itu karena terbebani hutang negara yang sangat besar, miskin ya, ternyata seperti itu. Nah, terus kita lanjutkan, Penpok hadir untuk mewujudkan itu semua, meningkatkan kekayaan dunia 10 kali lipat menjadi 15.000 triliun, yang tadi sebelumnya itu 1.500 triliun ya, yang setara dengan 48 miliar pai. Semuanya telah berproses sejak 14 Maret 2019. Dibutuhkan waktu secara bertahap karena sistem keuangan dunia telah rusak selama ratusan tahun ya. Itu bukan bertahun-tahun lagi, ratusan tahun tuh. Ya karena apa? Ya ada istilah elit global kan, kayak gitu kan. Nah, itulah sebabnya pasokan 65 miliar pai didistribusikan kepada masyarakat. Tuh, tidak hanya untuk meningkatkan kehidupan di dunia saat ini, tetapi untuk beberapa generasi populasi dunia di masa mendatang. Itu sebabnya kenapa Penpok disebutkan jangka panjang ya. Terus juga ya memang proyek masa depan, karena
rencana ini ya, itu proyek mega proyek lah bisa dikatakan seperti itu untuk benar-benar itu membangkitkan keuangan global saat ini ya, dengan mata uang digital yang terdesentralisasi tentunya, dan keamanan yang ya kayak QC gitu kan, itu penting banget lah pokoknya untuk pemerataan itu secara global seperti itu ya. Oke, jadi semoga Anda yang belum mengerti GCP dapat mengerti. Oke, jadi setelah membaca artikel sederhana ini, GCP sebesar $314.159 itu adalah jumlah kecil untuk mulai membangun kehidupan dunia baru yang lebih baik. Jaringan Pi untuk dunia yang lebih baik. Jaringan Pi adalah raja. Oke, jadi di sini ada rinciannya ya. Tuh, Mang Adun penasaran ya, pengen terjemahkan ya. Kita bisa baca sama-sama, terjemahkan. Oke. Jadi ya, perbesar dikit. Oke, kita baca satu-satu aja ya. Di sini tabel 1 estimasi kemiskinan pada tahun referensi 2019, perubahan antara September 2022 dan Maret 2023 berdasarkan wilayah dan garis kemiskinan. Catatan, estimasi kemiskinan tidak dilaporkan untuk Afrika Timur dan Selatan serta Timur Tengah dan Afrika Utara. Ada yang tidak dilaporkan ternyata ya, karena cakupan data survei terbatas, yaitu kurang dari 50% dari populasi regional. Namun data yang tersedia dimasukkan ke dalam estimasi kemiskinan untuk Afrika Sub-Sahara dan dunia survei. Terus di sini gambar 1 estimasi kemiskinan global dan regional 1990 itu sampai 2021. Di sini ada grup Bank Dunia. Wow, ada istilah grup bank loh. Grup Bank Dunia. Oke, jadi di situ data yang dipublikasikan dalam pembaruan PI, bukan tuh PIP ini. Apa itu PIP? Mbak Maudun mau menyebutnya PIP ya. Meskipun menyertakan data masukan yang lebih baru, tidak mengubah persepsi keseluruhan tentang tren kemiskinan. Anjir, kemiskinan dijadikan tren loh. Tren kemiskinan global dan distribusi kemiskinan regional. Kemiskinan global masih terus menurun sejak tahun 1990-an dan pada tingkat yang lebih lambat sejak tahun 2014. Bank Dunia 2022. Oke, Bank Dunia, catatan Bank Dunia ya. Itu dan tadi Mang Adun sempat juga lihat ya, sampai ada istilah tren itu kemiskinan. Bagi siapa tren ya? Kita amit-amit aja gitu selamanya miskin. Oke, maksudnya tadi Mang Adun sempat lihat ada satu komentar ya di sini yang cukup mendukung dengan artikel yang di-share oleh Pak Dimas. Seperti itu, jadi kemandirian finansial manusia harus diutamakan untuk mencapai kesejahteraan global agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi global. Dan dengan hadirnya jaringan Pi senilai GCP, semua itu dapat terwujud. Perdamaian dunia akan terjadi. Jaringan Pi menuju Pluto, dunia baru menyambut. Oke, Mang Adun suka dengan istilah yang disebutkan oleh siapa itu, Pak Wiganesa ya, yaitu soal kemandirian finansial manusia. Oke, jadi iya, kalau bahasa Mang Adun ya itu, walaupun misalkan ya, oke, karena kan kalau misalkan sampai kaya semua itu mustahil, siapa yang mau kerja, kan seperti itu ya. Nah, tapi ini tingkat kemiskinan, terjadinya kesenjangan sosial ya secara global, bahkan bukan cuma di Indonesia saja, itu mengerikan gitu loh. Terjadinya banyak kriminalitas ya, itu karena apa? Karena faktor ya nggak punya duit gitu. Nah, barangkali dengan adanya Pi Network gitu, walaupun bisa dikatakan
ya kita memang bagi pioners Mang Adun yakin sih, istilahnya gini aja ya, kalau misalkan dari satu kampung ada 3 pioner aja kan gitu, masa sih gitu sampai masih ada yang kelaparan gitu kan, pasti enggak kan gitu loh. Nah itu yang dikatakan atau dimaksudkan dengan konteks kemandirian finansial manusia harus diutamakan gitu ya, berbagilah ya tuh ya, pasti lah namanya orang kalau udah banyak duit ngapain lagi kalau bukan untuk berbagi ya tuh. Nah ini mengingatkan Mang Adun karena apa, karena ya mungkin pioners juga banyak yang merasakan ya sekarang itu lagi susah duit lah, intinya seperti itu. Jadi dengan adanya Pi Network ya kedepannya seperti itu, kita tuh setidaknya gitu loh, setidaknya walaupun ya misalkan Mang Adun memposisikan diri Mang Adun tuh tidak sebagai pioners atau orang biasa ya yang tidak tahu apa-apa, minimal tuh kita tuh nggak sampai banyak hutang, minimal kita tuh mau makan tuh nggak repot, mau berobat itu nggak sampai susah-susah itu kan, mau melakukan apa-apa enak gitu loh. Kedamaian tuh ada di situ juga salah satunya gitu kan. Karena apa ya, karena dengan kita bisa mendapatkan apa saja yang kita inginkan ya, ini dalam artian ya tidak sampai hura-hura juga gitu kan, karena dari banyak pioners di Indonesia kan ya cuman sedikit ya, itu artinya yang lain ya kayak Mang Adun nih yang memposisikan diri Mang Adun misalkan sebagai bukan pioner ya minimal kebagian lah, nggak sampai istilahnya kita masih ngelihat orang yang kelaparan mungut makanan di tong sampah, ngelihat para pemulung yang tidurnya di pinggiran jalan, ya Tuhan gitu kan, itu sangat prihatin ya. Jadi mudah-mudahan lah tidak sampai seperti itu yang dimaksud dalam artikel ini ya. Oke, dan di sini Pak Dimas juga membalas ya. Jadi ya saudaraku, kehidupan baru kita akan segera dimulai, jaringan Pi akan membuka kita menuju masa depan yang cerah. Oke, amin ya, amin. Jadi mudah-mudahan ya itu dengan adanya Pi Network kita sama-sama bekerja di dunia digital ya. Jadi kalau menurut ketua komunitas yang pernah Mang Adun kopdar bersama, kita tuh sebenarnya para pekerja digital ya itu loh. Jadi anggapannya tuh nggak nganggur-nganggur banget juga gitu kan dengan nambang Pi Network itu kerja juga sebetulnya gitu, dengan update selalu informasi, terus juga membangun jaringan itu kan, terus kita jelas yaitu dengan klik petir yang ngantuk-ngantuk malam-malam bangun misalkan wah ada notifikasi nih gitu kan buru-buru klik petir seperti itu ya. Jadi ya cuman ini anggaplah ya dapat hidayah Mang Adun tadi waktu sebelum share ke pioner kan seperti biasa disimak dulu ya. Ingat Mang Adun bahwasanya ini luar biasa ya, tuh Pikor tim khususnya Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diopian yang benar-benar itu mulia hatinya ya, ingin memberikan kesejahteraan kepada seluruh umat manusia tuh, sehingga meminimalisir kejahatan, kriminalitas, dan bisa membuat orang itu tidak parah-parah banget miskinnya ya. Oke, baik pioners ya, nanti kita lanjutkan lagi di informasi Pi Network yang berikutnya. Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Sehat selalu, lancar rezeki, diberkahi dalam setiap urusannya, termasuk core team juga semua deh komunitas Pi Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.